Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Halo. Halo, Pak. Iya. Udah saya connect nih. Gimana, Pak? Baru kita berdua ya? Iya, Pak. Saya udah dari tadi malah, Pak. Apa, Mi? Ya. Suaranya gini. Wes. Ada suara kayak dia ya. Suara gini. WA. Assalamualaikum, Ibu. Kok nggak ada suaranya sih? Ibu, suara Liana kedengeran nggak? Kedengeran. Suara saya kedengeran? Kedengeran, Bu. Masih cantik suaranya, Bu. Sebentar, tampilan di layar saya apa ini? Tadi ini, Pak. Menara Eiffel, Pak. Menara Eiffel. Kok saya nggak bisa ya dirubah-rubah? Karena ini saya sedang setting. Kalau saya misalnya saya minimize, ini tampilannya tetap saya ya? Iya, Pak. Oke. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pagi, Pak Eko. Pak Eko. Pagi Bu Evi, Pak Aju. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nunggu siapa lagi Liana kita? Bu Yuberti, Pak. Kemudian kalau untuk Bu Eti belum ada konfirmasi, Pak. Oke, itu Bu Yuberti lagi connect. Liana dari mana? Ini online-nya ini. Gimana, Pak? Online-nya dari mana? Dari rumah atau di rumahnya di mana? Rumahnya di Tulungagung Barat, Pak. Tapi kalau sebenarnya di rumah tetangga, Pak. Rumah teman. Di Tulang Bawang juga. Iya, di Tulang Bawang juga, Pak, tetangga. Oke, bagus. Bu Eti. Assalamualaikum, Ibu. Sedang connect kayak sepertinya, Pak. Bu Yuberti. Iya. Suaranya deh. Dari sini. Analisis itu berdasarkan Belum. Nggak, ini yang panah ke atas tuh. Ya. Suara. Digedein suaranya. Oh, mungkin itu. Ada suara. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum, Pak Eko. Bu Eti, Suaranya ada? ada terdengar. Sip. Pak Eko, suara Ibu ada? Ada. Terdengar. Ada. Terdengar. Ya, Nggak ada suara nanti error. Tes dulu kita. cek. Bu Berti, apa kabar? Tinggal Bu Berti. Kita tinggal menunggu Bu Berti. Sabar. Oke. Kata Bu Berti dibuka aja. Baik. Kita buka seminar ini. Ini dulu ya. Ini minimize dulu. Minimize. Ini kiri. Assalamualaikum. Ini keluarin. Waalaikumsalam. Keluarin. Oke. Bu Berti, kita mulai ya. Ya, Siap. sip. Ya. Bu Eti, kita mulai ya. Siap. Pak Ajo, Bu Happy, kita mulai. Siap. Oke. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, sehingga pada pagi hari ini bisa melaksanakan seminar proposal online atas nama mahasiswa Liana Apriliani. Berapa huruf N-nya? N-nya ada 4. Ada N-nya 4, Pak. 4. Kalau Massachusetts, S-nya ada berapa? Oke, NPM 1611090188 dengan judul proposal pengembangan media pembelajaran fisika berbasis aplikasi Android materi hukum Newton. Dengan tim seminar adalah saya selaku ketua, Bapak Ajo Dian Yusandika MSc selaku sekretaris, Ibu Happy Komikesari MSI pembahas utama, Ibu Dr. Hajah Heti Hadiati MPD pembahas pendamping 1, dan Ibu Dr. Yuberti MPD pembahas pendamping 2. Seminar akan berlangsung kurang lebih 40 menit, dan untuk tahap awal nanti Liana dipersilakan mempresentasikan pokok-pokok pemikirannya untuk proposal selama kurang lebih 7 menit. Untuk mengawali acara ini agar berkah, mari bersama kita melafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Liana dipersilakan. Terima kasih sebelumnya atas waktunya yang telah diberikan. Di sini saya Liana Apriliani, NPM 1611090188, jurusan Pendidikan Fisika. Judul penelitian yang saya teliti di sini adalah pengembangan media pembelajaran fisika berbasis aplikasi Android materi hukum Newton. Kemudian ada pun latar belakang yang kenapa saya mengambil judul penelitian ini adalah pada zaman Liana, sebentar Liana, screen show-nya dimunculin, diperbesar slide show-nya. Ada nak? Oke. Ya, sip. latar belakang kenapa saya mengambil judul penelitian ini adalah pada era modern saat ini ternyata kurang dimanfaatkannya perkembangan zaman khususnya pada teknologi yaitu smartphone dalam media pembelajaran di sekolah, khususnya media pembelajaran fisika. Kemudian rumusan masalah yang saya dapatkan adalah atau yang saya tulis di sini adalah pengembangan bagaimana cara mengembangkan media pembelajaran fisika berbasis aplikasi Android materi hukum Newton. Kemudian bagaimana pendapat para ahli terkait pembelajaran berbasis aplikasi Android pada materi hukum Newton. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana keefektifan media pembelajaran fisika berbasis aplikasi Android pada materi hukum Newton. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui hasil untuk menghasilkan media pembelajaran fisika berbasis aplikasi Android. Yang kedua, untuk mengetahui pendapat para ahli terkait media pembelajaran berbasis aplikasi Android. Dan yang ketiga, mengetahui keefektifan media pembelajaran fisika berbasis aplikasi Android. Selanjutnya, acuan teoretik. Acuan teoretik di sini media pembelajaran. Munadi mendefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerima dapat melakukan
proses belajar secara efisien dan efektif. Kemudian aplikasi Android. Aplikasi Android merupakan peranan penting di zaman sekarang karena mempermudah manusia dengan smartphone saja kita bisa searching, mendownload, dan cara di browser ataupun Play Store. Kemudian materi yang saya gunakan di pengembangan saya ini adalah materi hukum Newton. Selanjutnya yaitu metode penelitian, waktu dan tempat. Saya melakukan penelitian ini di 3 sekolah. Yang pertama adalah SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Yang kedua SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Kemudian yang ketiga adalah SMA Gajah Mada Bandar Lampung. Waktu pra-penelitian dilaksanakan Januari sampai Februari, mulai semester ganjil 2019-2020. Dan selanjutnya, metode penelitian. Di sini saya menggunakan pendekatan dan metode penelitian model ADI, yaitu analisis, desain, development atau pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Di sini analisis saya menganalisis dari sekolah tentang apa yang dibutuhkan di sekolah tersebut. Kemudian desain, saya mendesain atau saya melakukan tahapan desain yang menarik untuk siswa. Kemudian saya menyiapkan soal dan materi. Kemudian yang ketiga yaitu tahap pengembangan. Dari hasil desain tersebut, saya melakukan pengembangan dari hasil desain tersebut. Ini tadi penuh nggak Kak baterainya? Yang keempat yaitu tahap implementasi atau uji coba produk. Saya ujikan di tiga sekolah tersebut, yaitu SMA Negeri 5 Bandar Lampung, SMA 15, dan SMA Gajah Mada. Dan yang keempat, dan yang kelima, yang kelima adalah evaluasi. Kemudian, di sini adalah metode penelitian, jenis penelitian, jenis datanya, data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini terdiri dari kuantitatif, yaitu yang didapatkan dari pemberian skor pada angket responden. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner, angket, dan dokumentasi. Selanjutnya yang ketiga itu teknik analisis data. Analisis data pada penelitian ini menggunakan skala menurun Likert, yaitu menggunakan skala 1 sampai skala 5. Selanjutnya yang terakhir yaitu uji nilai N-gen. Untuk menjawab hasil rumusan masalah saya yang ketiga tentang keefektifan, di sini saya menggunakan uji N-gen untuk melihat keefektifan media pembelajaran yang ditinjau dari nilai pretest dan nilai post-test peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumusan uji N-gen, yaitu dari skor pretest dan skor post-test. Terima kasih. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan di sini. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Liana sudah menyampaikan proposalnya. Dan pertanyaan saya sebelum pembahas utama menanyakan hal-hal lain, Liana, bagaimana menyikapi riset Anda terkait COVID-19 ini? Pelaksanaan riset Anda terkait COVID-19. Pelaksanaan ya, Pak. Jadi, aplikasi ini kan saya kan bersifat Android, Pak. Nah, kemudian aplikasi ini bisa di-share melalui WA, Pak. Namun memang aplikasi ini juga bersifat offline, Pak. Sebenarnya. Jadi ketika bersifat offline itu menguntungkan seseorang memang ketika dia tidak ada sinyal atau memang susah untuk mendapatkan sinyal yang cukup, jadi bisa tetap dipelajari, Pak. Jadi aplikasinya itu bisa di-share lewat WA gitu. Artinya ini tidak terlalu terkendala dengan adanya lockdown ini ya, pembatasan ini ya? Insya Allah tidak, Pak. Riset akan bisa jalan terus gitu maksud saya? Amin, insya Allah, Pak. Oke, baik. Baik, kemudian kepada Ibu Happy Komikesari MSI, saya persilahkan Bu, kurang lebih waktunya 12 menit. Oke, terima kasih kepada Ketua Sidang atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liana, selamat ya. Sudah seminar proposal. Oke, pertanyaan Ibu yang pertama tentang skripsi Liana adalah kalau lihat dari latar belakang ini sebenarnya teori yang mendukung belum cukup banyak ya Liana ya.
Iya, Bu. Apa aja yang kayak misalnya Liana mencantumkan contoh di halaman 3, coba dibuka halaman 3. Itu saya tadi lihat Liana bilang kalau contoh dalam pembelajaran fisika dengan adanya media akan sangat membantu seseorang pendidik menjelaskan materi dengan bla 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 gitu ya. Tapi Liana nggak kasih tahu itu teorinya siapa gitu. Oh, baik, Bu. Iya, jadi kalau misalnya kita mau mencantumkan sesuatu di latar belakang, pasti kan ada teori yang mendukung. Nah, kalau misalnya di sini Liana, kan itu teorinya Liana, sedangkan Liana belum melakukan penelitian ini, gitu ya. Baik, Bu. Oke, kita dapat dari mana Liana? Gimana, Bu? Dapat sebenarnya kemarin itu searching gitu, Bu. Jadi memang lupa untuk dimasukkan di footnote-nya, Bu, kalau itu hasil dari searching itu, Bu. Oke, jadi teori yang mendukung kenapa Liana harus mengambil ini selain dari observasi ke sekolah apa? Dari hasil jurnal-jurnal yang saya baca juga, Bu. Jadi beberapa jurnal tentang media pembelajaran. Kenapa aplikasi Android-nya itu harus berbasis aplikasi? Kenapa nggak e-book atau modul gitu? Kalau modul, izin menjawab, Bu, ya. Kalau modul, siswa itu memang kalau di aplikasi itu kan tampilannya harus menarik, Bu. Dan kenapa saya menggunakan di smartphone gitu kan? Karena kan siswa itu kan semuanya punya HP smartphone gitu, dan memang mereka itu hanya menggunakannya. Liana ambil data kalau di sekolah itu seluruh siswanya memakai handphone, itu ada nggak data observasinya? Ada, Bu. Ada datanya. Ada di lampiran. Ada berapa persen yang menggunakan smartphone? Kalau itu datanya dari wawancara kepada tenaga pendidik, Bu. Oh, pada tenaga pendidik. Oke, apakah semuanya memakai Android? OS-nya Android? Memakai, Bu. Memakai. Oke. Nggak ada yang iPhone? Ada, Bu. Bisa juga ada. Tapi mereka tuh ada yang iPhone. Biasanya kalau ada iPhone, mereka ada Android, Bu. HP-nya 2, Bu. Oh, gitu. Jadi kalau yang punya iPhone pasti kebeli Android ya? Iya. Terus kenapa di sini ambilnya materi hukum Newton, Liana? Nggak materi yang lain? Karena pada saat saya melakukan pra-penelitian itu, Bu, materi hukum Newton itu sudah dipelajari, Bu. Jadi untuk melihat keefektifan media yang saya buat itu ternyata memang harus materi yang sudah pernah dipelajari agar kita bisa melihat efektif atau berhasil tidak media ini digunakan gitu, Bu. Jadi materi yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Ini kelas berapa, Liana? Kelas 10, Bu. Kelas 10. Jadi di latar belakang itu nanti Liana tambahkan ya teori-teori yang mendukungnya. Kemudian tambahkan juga kelebihan-kelebihan dari aplikasi Android. Karena kalau misalnya Liana nggak menambahkan kelebihan dari aplikasi Android, nanti kenapa harus aplikasi Android sih? Kenapa nggak modul gitu kan? Jadi harus ditambahkan kelebihan-kelebihan dari aplikasi Android itu. Nanti dia masuk play apa kelebihan dari aplikasi Android-nya? Bagaimana, Bu? Kelebihan dari aplikasi Android yang Liana buat. Kelebihannya itu dari aplikasi ini adalah aplikasinya bersifat offline tadi, Bu. Bersifat, jadi nggak di upload ke ini Google Play Store? Tidak, Bu. Memang aplikasinya hanya bersifat offline, kemudian memang hanya satu materi, yaitu materi hukum Newton 1, 2, dan 3. Jadi yang .apk itu ya, Liana? Iya, Bu. Oke, yang buat siapa? Liana sendiri atau? Iya. Yang buat Liana dan tim, Bu. Ada tim juga untuk membantu membuatnya. Timnya ya? Iya. Timnya 99%, Liananya 1% maksudnya gitu kan? Oke, nanti tahap penelitiannya sampai mana nih, Liana? Gimana, Bu? Konsep penelitian. Pengembangan model siapa? Sampai uji coba produk tadi itu, Bu. Tahap keempat. Ada berapa langkah? Ada 4 langkah, Bu, yang Liana gunakan. Sampai tahap uji coba. Aja, Liana? Tahap yang pertama pakai model siapa? Maaf, Bu, sebelum.
pakai model siapa, Liana? Pakai Adi, Bu. Oh, Adi. Kenapa Adi, bukan Brock and Gal? Karena untuk aplikasi ini saya merasa lebih cocok untuk ke Adi aja, Bu, lebih memudahkan. Selain memudahkan apa? Alasan yang lain? Cocok, Bu, untuk aplikasi ini karena langkah-langkahnya mungkin lebih bisa dipahami, mungkin langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya itu lebih bisa saya pahami, Bu. Contohnya ada 5 langkah, kemudian saya hanya menggunakan 4 langkah di situ, hanya tahap sampai implementasi atau sampai tahap uji coba produk. Apa bedanya dengan Brock and Gal, Liana? Liana kurang memahami, Bu, untuk Brock and Gal, karena Liana memang hanya memahami untuk Adi ini aja, Bu. Oh, jadi karena Liana kurang memahami Brock and Gal, bukan karena Adi itu ada kelebihan. Ya, Bu, karena kelebihannya ya Liana hanya bisa memahami Adi, Bu, lebih memahami Adi. Kelebihannya lebih praktis. Jadi cocok-cocokan ya modelnya ya, Liana ya? Ya, Bu. Oh, Iya, Bu. Bu Happy bingung juga. Belum pernah ngerasain soto, udah bilang pecel lebih enak dari soto. Gimana? Ini semua bisa dipakai di semua jenis Android, Liana? Di situ tertera, Bu, Android sampai bisa, Bu. Kalau untuk Android yang terbaru ini bisa, Bu. Tapi kalau di bawah 4 titik, bentar, Bu. Iya ya, Liana. Kalau saya lihat di bab 2, itu kamu nulisnya kelebihan dari media Android, bukan kelebihan aplikasi Android-nya. Oh, iya, Bu. Nanti di bab 2 itu ditambahkan kelebihan justru aplikasinya. Kelebihan dari aplikasi yang Liana buat, bukan kelebihan dari media Android-nya ya. Oh, baik, Di Bu. bab Saya 2. Ya. Oke, kemudian kalau kelemahannya apa aja, Liana? Kelemahannya itu tadi, Bu. Dari aplikasi Android itu, terus cara mengatasinya seperti apa? Jadi kelemahannya itu memang hanya HP-HP seperti yang kalau di sini di versi-versi Android itu adalah 4.0 itu atau bisa dibilang nama versinya es krim, Bu. Jadi untuk HP dari di bawah es krim itu tidak bisa, Bu. Gitu. Kemudian memang untuk mengatasinya ya HP-nya harus dibawa di atas es krim tadi, Bu, lewat dari peserta didiknya harus beli handphone baru. Enggak, Bu, alhamdulillahnya kemarin para penelitian itu memang HP-nya sudah di atas semua, Bu, di atas es krim. Oke, produk sudah berapa persen jadinya, Liana? Produk sudah 90 lebih, Bu. Sudah 100% malah, Bu. Alhamdulillah. Sudah bisa divalidasi ya? Belum, Bu, kalau validasi. Oh, belum. Nanti penilaiannya apa aja? Penilaiannya apa aja? Gimana, Bu? Penilaian dari produkmu? Nilainya tentang desainnya, kemudian materi, dan desain, materi, dan IT-nya. Oke. Setelah misalnya nanti sudah divalidasi ya, Liana, nanti kan mau penelitian. Kata Liana tadi bisa, walaupun ada wabah COVID-19 ini tetap bisa dilakukan. Nah, nanti angketnya mau dibagikan seperti apa, Liana? Dalam bentuk apa? Jadi pada penelitian saya itu kan, Bu, ada angket, penyebaran angket untuk melihat tadi respon siswa, kemudian ada soal pretest dan soal post-test, Bu. Nah, kemudian nanti sudah masuk di grup kelas-kelas itu tadi, Bu, yang sudah saya melakukan pra penelitian sebelumnya, diberikan dulu soal pretest. Ketika mereka sudah mengumpulkan soal pretest, lalu diberikan media pembelajarannya atau aplikasi saya. Ketika mereka sudah memahami aplikasi saya tersebut, maka dilakukan pengambilan nilai post-test. Nah, setelah 3 ini sudah, lanjut lagi untuk mengisi angket, Bu. Nah, angketnya seperti apa? Kamu bagiin kertasnya gitu atau gimana? Google Form, Bu.
Oke, pakai Google Form ya. Terus kalau soalnya nanti dalam bentuk apa, Liana? Soalnya itu nanti dalam bentuk ini juga, Bu, di-share di WA. Word. Oh, di-share di WA. Jadi nanti mereka men-share jawabannya juga di WA group? Iya, Bu. Oke. Sudah jelas ya apa-apa yang mau Liana lakukan setelah seminar proposal ini? Baik, Bu. Oke, jadi saran saya buat Liana itu tadi teori di latar belakangnya itu dikuatkan lagi alasan-alasan mengapa mengambil aplikasi Android bukan yang lain, terus juga kenapa materi hukum Newton, ya Liana ya, sama di bab 2 itu sebenarnya kamu juga harus menjelaskan kenapa kamu mengambil model ADI gitu, kenapa bukan model Book and Gall, jadi bukan karena kecocokan, tapi memang harus dicari kelebihan dari si model ADI itu. Oke, mungkin itu aja dari saya, Liana. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi atas saran dan masukan untuk perbaikan proposal dalam rangka kesempurnaan pelaksanaannya di lapangan nanti. Selanjutnya kepada pembahas pendamping 1, Ibu Dr. Hajah Eti Hediati, saya persilahkan kurang lebih 7 menit, Bu. Oke, baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suaranya ya? Jelas, Bu. Mungkin ada beberapa hal ya, berkaitan dengan tadi ada masukan dari pembahas utama juga. Barangkali untuk mengenai materinya, tidak perlu dimunculkan, atau mungkin dimunculkan di judul, atau bisa saja nanti khawatir nanti bergeser bukan pakai materi itu, berarti kan dia bisa fleksibel ya. Apa gimana Liana? Kalau memang mau pakai materi yang sudah disampaikan, atau mau menggunakan, atau umpamanya materi itu ada di semester berapa, ini nanti klop nggak? Rencana mau penelitiannya kapan? Kalau untuk penelitian saya ini kan memang sengajanya saya memang sudah materi yang pernah dipelajari, Bu. Jadi memang nanti pas waktu penelitian saya masih menggunakan siswa yang sama, walaupun nanti kelasnya berbeda karena karena mereka sudah pernah mendapatkan atau belajar materi tersebut. Ya, yang jelas uji cobanya nanti tidak mengganggu waktu pembelajaran di luar. Tidak. Atau menggunakan waktu pembelajaran. Posisinya ada di semester berapa gitu. Sebenarnya materi semester berapa? Ada di semester 2, Bu. Semester 2. Semester 2. Oke. Yang jelas itu harus disesuaikan ya. Intinya ya, materi. Kalaupun khawatir nanti kamu sekarang ini posisinya ada di semester genap. Ya kan? Semester 2 ya. Kalau memang pas bisa pada saat sekarang ini silakan. Jangan sampai nanti ketika kamu mau lakukan uji cobanya, ininya posisinya ada di semester ganjil umpamanya. Ya. Tapi kalaupun itu di luar dari karena itu pengembangan ya bisa saja. Tapi perlu Anda dijelaskan itu tadi ya. Jadi materi tersebut fleksibel gitu maksud Ibu. Kalau tidak muncul di judul, kamu bisa bergeser apa aja bisa saja. Ya, tadi kan sepertinya yang kenapa kok materi itu gitu loh ya. Ada pembahas itu juga. Tapi kalau kamu memang masih bisa bertahan di materi itu ya nggak masalah. Kemudian tadi masalah ini metode penelitiannya yang digunakan. Kenapa tadi pakai ADI, ya kan? Ini di dalam bab 3, bab 2. Bab 2 Anda menjelaskan, ada sedikit nih. Bab 2, kajian pustaka, penjelasan tentang konsep pengembangan model. Nah, di dalam pengembangan model, di situ Liana menjelaskan pendapat tentang Bock and Gall kan, yang ditanyakan tadi. Nah, kenapa di sini nggak dimasukkan tentang ADI ini? Model ADI. Ada, Bu. Yang E, Bu. Yang E itu Robert Marby itu, Bu. Oh. Yang poin E. Oh iya, ada. Nah, maksud Ibu di sini, kalau memang mau, nanti disitulah ada penjelasan sedikit kenapa yang lebih simpel, lebih praktis. Oh, ya. Baik, Bu. Karena kalau kepada tahapan uji coba sampai di langkah keberapa? 9 ya? Apakah 7 ya beberapa? Kan gitu. Kalau ADI kan hanya 5 langkah. Baik, Bu. Ada 5 langkah. Ya,
Nah, mungkin itu menurut Anda lebih praktis, lebih simpel, ya kan? Dari pembahas utama ya. Oke. Jadi nanti setelah itu diperbaiki, ini nggak begitu banyak ya perbaikannya. Tadi masukan dari pembahas, kalau nggak salah nggak begitu prinsip lah ya tadi yang disampaikan. Berarti Anda bisa langsung setelah seminar ini melakukan uji validitas mengenai materi ya. Kemudian apalagi media. Nah, tahapannya kan itu. Sebelum mau uji ke lapangan, Anda lakukan uji validitas dulu mengenai kontennya, mengenai medianya. Silakan lakukan itu. Minta ininya, salah-satunya gimana untuk bisa mendapatkan uji validitas kepada validator ya. Langkah-langkahnya nanti bisa konsultasi dengan ketua jurusan, langkah-langkahnya. Jadi bisa berjalan. Tadi kan kalau nggak salah tetap bisa berjalan. Anda bisa lakukan uji ke lapangan pun bisa, kan gitu ya. Nah, tapi tetap bisa menghubungi sekolah-sekolah yang bisa digunakan untuk melakukan uji coba mengenai hasil desain pengembangan ini. Pada dasarnya Anda mengembangkan media kaitannya dengan materinya kan, bukan media Android-nya kan, ya kan? Materinya kan, nah silakanlah Anda desain nanti mengenai materinya sehingga bisa membuat siswa itu tertarik dengan media tersebut. Disitulah alasannya. Tadi kan ditaruh, kenapa sih kok nggak modul, kenapa sih kok nggak LKS, kenapa nggak lembar itu? Nah, disitulah Anda punya alasan kenapa kok media Android kan gitu. Salah satunya media Android kan yang sekarang ini yang lebih praktis, walaupun jarak jauh bisa dilakukan kan gitu. Nah itu yang alasan-alasan itu yang harus Anda munculkan. Kalau media, kalau modul, kalau itu kan sudah dari dulu. Dari zaman dahulu itu sudah ada yang namanya modul. Modul itu digunakan ketika pembelajaran jarak jauh, adanya UT, adanya kelas ini dan sebagainya. Nah, sekarang kan semakin lama semakin berkembang. Nah, alasan-alasan yang seperti itu nanti perlu Anda munculkan di situ. Tuh ya. Kenapa pakai Android? Nah, yang dikembangkan bukan media Androidnya karena bukan jurusan Anda kan bisa, tapi media bahan materinya ya, dalam arti nanti lakukanlah pembuatan medianya itu dari sisi warnanya, covernya, gambarnya, itu yang harus Anda desain sehingga bisa membuat siswa itu tertarik, tidak jenuh menggunakan media teknologi. Kemudian mengenai baginya itu ya. Oke ya. Nah, bisa nanti Anda lanjutkan meskipun katanya tadi ada lockdown sampai dengan bulan Juni, sebenarnya Anda bisa lakukan terus sampai dengan kemudian nanti gimana caranya Anda bingung untuk uji coba kepada mahasiswa, izinnya ke sekolah mana yang mau Anda gunakan? SMA Negeri 5 Bandar Lampung, SMA 15 Bandar Lampung, dan SMA Gajah Mada. Nah, berarti kan ada 3 sekolah. 3 sekolah itu kan perlu izin komunikasi terlebih dahulu terhadap kepala sekolahnya atau wakannya. Yang penting Anda bisa menggunakan, Anda bisa melakukan uji coba tersebut biar tidak terhambat, kan gitu. Ya. Kemudian yang lainnya catatannya masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki ya. Nanti bisa dilihat lagi, ayat-ayatnya bisa dilengkapi dan kemudian tadi teori mengenai ini ya, perlu ada alasan-alasan tertentunya itu tadi ya. Berarti ada 3 rumusan masalah yang harus Anda jawab nanti ketika di kesimpulan. Ya. Yang kalau pengembangan akan 2 metode yang digunakan ya, mix. Ada kualitatif dan kuantitatif. Ya kan? Ya tidak. Iya, kan kualitatif dan kuantitatif ya. Nah, tadi ditanyakan bagaimana Anda akan menyebar angketnya, ya kan? Berarti kan nanti akan menganalisis hasil angket kan. Nah, angket itu pun kalian desain, kalian buat lewat sistem Android ini juga. Jadi siswa juga udah tinggal ngeklik aja pilihan-pilihannya itu. Jadi semua kamu usahakan, kamu susun, kamu desain penggunaan
Android juga, online juga. Karena kita mengingat waktu, ini kan belum bisa dipastikan kapan berhentinya, kapan. Kalau kalian nunggu ini kan akan tertunda. Jadi desain juga masalah angketnya, masalah uji kualitas semuanya lewat ini. Mungkin itu ya tambahannya, Pak Ketua. Siapa tahu ada tambahan lagi pembimbing kedua, Bu Iberti. Bu Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Hajah Hetiadiati atas masukannya untuk perbaikan proposal ini. Selanjutnya sesi terakhir kepada Ibu Dr. Yuberti. Dipersilakan 5 menit. Curang, masa beda? Baik. Terima kasih Ketua yang terhormat tim seminar proposal. Terima kasih atas tim solid pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Liana sudah banyak hal ya tadi dari pembahas utama dari Ketua nih, mulai dari menyikapi penelitian ini dengan adanya wabah ini, mulai dari kemudian dilanjutkan Bu Epi sebagai pembahas utama, Bu Eti. Ibu karena waktunya mepet banget. Ini Liana, rumusanmu Ibu lebih setuju dengan dari 3 jadikan 2 saja. Nah, jadi rumusan yang pertama itu nggak usah karena otomatis apabila kamu menjawab rumusan kedua dan ketiga, otomatis rumusan 1 itu sudah ada dan sudah terjawab. Jadi bagaimana lezatnya bakso ini, pasti baksonya sudah ada. Ya, bagaimana kelayakan dari produk ini, pasti produknya sudah ada. Jadi kalau menurut Ibu mubazir aja rumusan yang pertama, tapi ini saran, nanti kamu pertimbangkan lagi ya. Jadi Ibu lebih menyarankan cukup rumusan kedua dan ketiga. Kemudian, plusnya R&D ini, jadi masa kritis ini bisa kamu gunakan untuk R&D ini masih tetap bisa berjalan dengan masa wabah belum berakhir ini, kamu gunakan untuk segera menyelesaikan produkmu dan menyempurnakan instrumenmu dan menyebarkan instrumen kepada para validator. Untuk menyebarkan instrumen kepada para validator pastinya butuh waktu. Ya, Liana, untuk kondisi normal saja lebih kurang 1 bulan sampai 2 bulan. Artinya sangat ideal ini kamu gunakan. Selagi para validatormu welcome dengan menerima instrumen online, ya. Tinggal bagaimana kamu membahasakan dengan para validator. Jadi ini plusnya R&D ya. Jadi ada hikmahnya juga Liana mengambil R&D. Hikmahnya ya seperti ini, artinya kalau kuasi eksperimen besar kemungkinan geser, tapi kalau R&D masih bisa lanjut. Tolong tampilkan dulu produkmu. Jadi daripada kita bicara produk-produk yang tadi Liana mengatakan 100%, Bu. Ditanya Bu Happy, produknya udah berapa persen? Udah 100%. Gimana mau 100%? Belum juga di-share ke para validator. Ya, 100% itu jika sudah melewati tahapan-tahapan validasi. Mungkin 60%, 70%. Sekarang mana dulu ini barangnya? Coba di-share dulu. Atau sudah ada di grup ya? Udah Ibu, sudah Liana kirim ke grup. Oh iya. Oke, tapi saya belum detail. Nggak apa-apa, nanti setelah ini ya, karena keterbatasan waktu. Jadi, untuk mengatakan 100%, hati-hati Liana, 100% udah finish. Ini belum juga diberikan ke para validator ya. Jadi mungkin menurut Ibu baru 60%, 70%. Kemudian, Ibu mau tanya, di lampiran udah siap belum instrumen untuk para validator? Sudah Ibu. Ada validator IT? Ada, validator IT. Oke. Nanti detail lagi. Kemudian, dalam proposalmu ini agak miskin surat dan ayat yang terkait. Di halaman 6 surat An-Nahl, ayat 89. Hanya itu. Kemudian Bu cek lagi di halaman 18. Nah, ini cara penulisan ayat pun keliru. Ya, perbaiki di halaman 18. Coba cek bentar halaman 18. Atau dibaca sesaat aja Pak Ketua, sekilas supaya kita mendengar lantunan dan mungkin wabah corona ini minggir karena lantunan dari Liana. Kita nggak tahu. Oke, sekilas saja Liana di halaman 18 surat Al-A'raf atau surat An-Nahl, terserah deh di halaman 6. Surat An-Nahl saja Bu ya. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ويوم نبعث في كل أمة شاهدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شاهدا على ما هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب عليك الكتاب بعدي من ياتينا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم. Oke, lumayan ya. Wahuda warahmah. Oke, baik. Tapi tetap harus ini ya, harus terus diasah supaya bahasanya lebih dekat ke Al-Qur'an ya, intonasinya. Udah lumayan, tapi tetap harus terus belajar ngaji ya. Oke, itu saja Ketua dari saya. Catatan-catatan yang lain nanti saya kirim share balik file proposal yang Liana masuk saat ini atau beberapa hari yang lalu. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Yuberti atas masukan dan sarannya untuk kesempurnaan penelitian ini. Liana, inilah seminar proposal online, era baru karena adanya COVID-19. Banyak keunggulan, tapi juga banyak kerugian secara umum atas wabah ini. Tapi ini adalah salah satu keunggulan akibat wabah ini. Liana, saya membayangkan kalau seminar ini offline, Anda pasti akan memberikan saya proposal 100 lembar lebih ya, sama instrumen, sama validasi itu. Lengkap 6. Iya. Berapa lembar kira-kira itu? Tebal ya? Tebal. Sudah sama instrumen itu sekitar 83, Pak. Oke, ya luar biasa itu. Bayangkan dengan seminar online, kita semua tidak menerima lembaran itu, kertas menjadi lebih hemat, pohon menjadi lebih tidak banyak yang ditebang, bumi menjadi lebih sehat, tidak polusi. Ini hikmah-hikmah lain. Dibanding tapi kita tetap prihatin atas banyaknya korban corona. Liana, satu lagi sebelum ditutup. Coba virtual background-nya di-off-kan, saya mau lihat aslinya belakang Anda. Waduh, Pak. Saya mau foto. Penasaran ya, Pak. Kalau asli Saya mau foto sebentar. Saya ingin tahu aslinya belakangnya Pak Ketua. Yang tadi, Bu. Tenang Pak, hijau kok Pak. Oh, masih aman. Saya pikir di taman, di kebun gitu. Baiklah. Dan itu pun tidak masalah. Baik, terima kasih. Fisika keren dan mohon dipertahankan, ditingkatkan lebih tinggi lagi. Terima kasih. Selamat kepada seluruh tim seminar dan kita akhiri dengan sama-sama melafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Eti, terima kasih. Bu Betty, terima kasih. Pak Ajo, Bu Happy, terima kasih. Liana, selamat melanjutkan penelitiannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Pamit ya. Yo, ya. Yo. Liana. Iya, Pak. Ini saya kan record nanti kalau minta rekamannya bisa diunduh. Kalau atau nanti waktu ketemu bisa diminta. Atau Liana udah rekam sendiri? Belum Pak, lupa tadi Pak. Oh ya udah, nanti ini saya ada rekaman dan saya juga udah beberapa catat nanti bisa di-share ya. Ya, Pak. Nanti saya WA Bapak saja Pak ya. Oh iya. Gimana Pak? Udah ya itu aja. Oke. Terima kasih Bapak. Oke.